Selamat pagi, Opa, Oma, Ibu, Bapak sekalian yang dikasihin Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya berharap semua sehat dan baik. Pada pagi ini kami akan berkumpul kembali, memuji, memuliakan namamu, bersekutu dengan tema aman di ujung tanduk. Sebelum kita melanjutkan persekutuan kita, mari kita memuji Tuhan dengan pujian Kidung Jemaat nomor 406, Tuhan bimbing aku. Mari kita memuji Tuhan bersama. Ya Tuhan bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah ku melangkah setapakku apabila kau tak ada di lindungilah hatiku di rahmat-Mu dan buatlah batinku tenang teduh dekat kaki-Mu saja. Ku mau rebah dan tidak ragu-ragu dan bila tak ku rasa kuasa-Mu, Engkau senantiasa di sampingku. Ya Tuhan bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Ya Tuhan bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu, sehingga ku selalu bersamamu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami dapat berkumpul kembali, bersekutu, memuji, memuliakan namamu, walaupun melalui online. Terima kasih ya Tuhan, kalau pagi ini juga
Ibu Novi yang akan membawakan firman dengan tema aman di ujung tanduk. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Opa, Oma, Bapak, Ibu, sebelum kita mendengarkan firman, marilah kita memuji kembali dengan pujian Kidung Jemaat nomor 55. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Bila ku hidup suci, tidak turut dunia, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Bila ku hidup suci, tidak turut dunia, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. I know the Lord will make a way for me. I know the Lord will make a way for me. If I walk in heaven's light, shun the wrong and do the right, I know the Lord will make a way for me. Selamat pagi, Opa Oma yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Sudah lama sekali kita tidak berjumpa ya. Saya berharap Opa Oma tetap dalam lindungan Tuhan, selalu bersemangat dan tetap bersukacita. Oke, Opa Oma, pada hari ini kita sama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Tema yang diberikan kepada kita adalah aman di ujung tanduk. Ya. Apa maksudnya aman di ujung tanduk? Nah, itu akan kita bahas bersama pada saat ini. Kita siapkan Alkitab kita dari Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan ayat ke-8. Yuk, Opa Oma, siapkan Alkitabnya, Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan ayat ke-8. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita bersatu dalam doa. Dengan penuh kerendahan hati kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan, memohon hikmat dari Tuhan pada saat kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon biarlah melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan ini, kami dimampukan untuk mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Kami tahu juga ya Tuhan ada banyak tantangan kami untuk hidup taat kepada Tuhan. Ada banyak tantangan kami juga untuk diyakinkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tapi kami selalu mau belajar setia, kami selalu mau belajar percaya bahwa Tuhan selalu bersama dengan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, pada saat kami bersama-sama merenungkan firman Tuhan, biarlah kami juga mendapatkan kekuatan dari Tuhan untuk menjalani hari-hari kami dengan tetap bersukacita dan mengimani bahwa Tuhan selalu bersama dengan kami.
Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, baik Opa Oma, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Saya akan membacakan dan Opa Oma silahkan untuk menyimaknya. Di sini di Alkitab kita, di Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Tuhan Penjaga Israel. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semuanya yang tidak hanya membaca dan merenungkan firman Tuhan, tetapi mau melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Opa Oma yang dikasihi Tuhan, saya mau mengajak Opa Oma untuk bersama-sama melihat sebuah gambar. Nah, gambarnya seperti yang sudah saya tampilkan di sini. Opa Oma kira-kira pernah nggak Opa Oma melihat gambar seperti ini? Ya, atau kira-kira apa sih yang mau digambarkan dari gambar atau lukisan ini? Ya, lukisan ini saya temukan di Google ya, dan Opa Oma bisa melihat ada macam-macam. Pasti juga Opa Oma dengan mudah dapat menafsirkan dari lukisan ini sebenarnya mau berbicara tentang apa. Kalau kita lihat di sini ada seperti seorang anak ya sedang menggelantung di tanduk seekor hewan. Ya. Kenapa saya mengambil gambar ini? Karena waktu membaca dari tema, melihat tema, kira-kira saya membayangkan seperti apa ya kalau dikatakan di ujung tanduk, ya aman di ujung tanduk. Apakah memang seseorang itu aman di ujung tanduk? Ya, makanya saya kemudian menemukan gambar ini. Nah, Opa Oma kita melihat gambar ini memperlihatkan seseorang yang berada di ujung tanduk. Tidak penting hewan apa yang memiliki tanduk yang sebesar itu, tetapi sebenarnya yang mau digambarkan dari kisah ini adalah bagaimana riskannya orang itu ketika dia berada di ujung tanduk. Di ujung tanduk sebenarnya Opa Oma bukan secara hurufiah mau mengatakan orang yang menggelantung di ujung tanduk. Opa Oma bisa bayangkan ya, kalau misalnya saya menggantung di ujung tanduk, di ujung tanduk seekor hewan, apakah itu mungkin gitu ya? Jadi sebenarnya ini bukan mau memberikan arti secara hurufiah, tetapi ada sesuatu yang sebenarnya mau dimaknai dari istilah ini ya. Di ujung tanduk artinya seseorang yang sedang dalam keadaan yang membahayakan, atau dia berada dalam situasi yang gawat atau mengkhawatirkan. Jadi kalau kita lihat dari gambar ini, maka jelas sekali kelihatan bagaimana orang itu sedang dalam kondisi berbahaya, sedang dalam situasi yang gawat yang membuat orang itu harus berhati-hati. Karena apa, Oma-oma kita lihat ya, kalau kemudian dia melepaskan pegangannya dari tanduk tersebut, maka kita sudah bisa membayangkan bahwa dia akan jatuh gitu ya. Jadi benar-benar situasinya sedang berada dalam situasi yang gawat atau situasi yang membahayakan. Nah, lalu kenapa sebenarnya tema ini perlu kita renungkan saat ini ya? Apakah situasi kita memang sedang berada di ujung tanduk? Apakah Oma dan Opa juga sedang berada di ujung tanduk? Nah, hal-hal ini atau pertanyaan-pertanyaan ini yang kemudian akan mengantar kita masuk di dalam perenungan kita. Opa Oma, kalau kita melihat dari apa yang terjadi di sekitar kita, atau ketika kita mencoba menafsirkan mengapa sih seseorang berada di ujung tanduk. Nah, ya. Jadi saya waktu membaca tema ini yang diberikan, saya kemudian membayangkan
Kira-kira mengapa ya seseorang berada di ujung tanduk? Nah, ini tafsiran saya adalah setidaknya ada 3 hal yang membuat seseorang itu seperti berada di ujung tanduk. Yang pertama, kemungkinan karena ada masalah yang sedang dihadapi oleh orang tersebut. Ya, makanya dia menghadapi sebuah masalah atau beberapa persoalan yang membuatnya kemudian berada dalam situasi yang betul-betul mengkhawatirkan. Yang kedua, karena situasi yang dihadapi sangat kritis dan butuh jalan keluar yang secepatnya. Jadi kita bisa bayangkan bahwa seseorang berada dalam situasi yang sangat kritis dan dia butuh segera untuk mendapatkan jalan keluar. Sehingga untuk menemukan jalan keluar itu tentu bukan persoalan yang mudah. Karena apa? Karena situasinya yang sangat mendesak dan pada saat yang sama dia sendiri harus bisa memutuskan atau mengambil jalan keluar sebagai solusi dari masalah yang dia hadapi tersebut. Yang ketiga, bisa jadi sudah ada jalan keluar, tetapi terlalu banyak opa-oma dan semuanya mengandung resiko. Dan ini juga tentu kita hadapi ya, kadang-kadang ketika kita menghadapi sebuah persoalan, kita merasa bahwa, oh ada banyak nih alternatif jalan keluarnya. Tetapi saking banyaknya, ya kita sendiri jadi bingung bagaimana caranya atau yang mana yang harus kita pilih. Ya, karena apa? Karena semua jalan keluar yang seolah-olah menjadi jawaban atas masalah kita itu mengandung resiko. Nah, Opa Oma, kita akan coba bahas satu demi satu dari 3 hal ini ya. Yang pertama tadi disebutkan ya, pertanyaannya adalah kenapa seseorang berada di ujung tanduk atau mengapa seseorang seperti berada di ujung tanduk. Yang pertama tadi sudah disebutkan karena ada masalah yang sedang dihadapi. Opa Oma yang dikasihi Tuhan, setiap hari kita pasti berhadapan dengan masalah. Ya, tidak ada orang yang tidak memiliki masalah. Mereka yang misalnya kita kategorikan, oh mereka yang hidupnya biasa-biasa saja, atau mereka yang hidupnya berkelimpahan, semuanya menghadapi persoalannya masing-masing. Ya. Masalah sebenarnya ada atau kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari akan menolong kita juga untuk semakin bergantung kepada Tuhan. Dan semakin dewasa dalam iman kita tentu saja. Saya tidak bisa membayangkan Opa Oma kalau misalnya kita ini tidak ada masalah. Maka bisa terjadi kita tidak lagi membutuhkan orang lain. Bisa juga terjadi kita tidak lagi membutuhkan Tuhan. Karena apa? Karena kita merasa bahwa semua masalah yang saya hadapi bisa saya selesaikan. Atau saya merasa, wah aman-aman saja, tidak ada masalah di dalam hidup saya. Nah, oleh sebab itu kadang-kadang masalah itu menolong kita, menyadarkan kita bahwa kita butuh Tuhan. Ya, kita juga diingatkan untuk selalu bergantung kepada Tuhan. Masalah juga menolong kita untuk semakin berhikmat. Kadang-kadang Opa Oma ketika kita berhadapan dengan sebuah persoalan, baik itu persoalan yang kecil maupun persoalan yang besar, menolong kita untuk semakin berhikmat. Kira-kira bagaimana cara saya menghadapi persoalan itu? Apakah ketika saya menghadapi masalah atau persoalan itu membuat iman saya semakin bertumbuh atau justru saya semakin tidak taat lagi atau tidak setia kepada Tuhan? Kadang ketika menghadapi masalah kita salah dalam mengambil keputusan. Tetapi Opa Oma, kita belajar untuk mengakui kesalahan kita. Bahwa setiap orang pernah melakukan kesalahan. Persoalannya adalah apakah orang tersebut mau dengan rendah hati mengakui kesalahannya, memohon ampun, dan juga memiliki komitmen untuk tidak mengulangi hal yang sama. Itu menjadi tantangan tersendiri. Kadang ketika kita mengambil keputusan dan salah dalam mengambil keputusan tersebut, disitulah kemudian kita mendorong kita untuk memohon pertolongan Tuhan supaya kita diberikan kemampuan untuk mengambil keputusan yang bijak. Opa Oma, mengambil sebuah keputusan yang bijak itu juga tidak mudah. Karena kadang-kadang
keputusan yang bijak itu membuat orang lain terluka. Tetapi disinilah kita kemudian belajar bersama-sama bahwa yang menjadi tujuan kita dalam menyelesaikan persoalan kita adalah untuk kebaikan bersama. Kadang kita pun secara pribadi berkorban, mengorbankan perasaan kita untuk sesuatu yang lebih baik, untuk kehidupan yang lebih baik. Yang kedua, karena situasi yang dihadapi sangat kritis dan butuh jalan keluar yang secepatnya. Disinilah kadang-kadang kita merasa kita seperti berada di ujung tanduk. Kita diharapkan untuk mendapatkan jalan keluar di tengah-tengah persoalan yang kita hadapi. Dan waktu yang sangat sempit sekali. Situasinya sangat kritis. Dan kita diminta untuk segera memutuskan sesuatu. Itu bukan persoalan yang mudah. Saya teringat Opa Oma ketika ibu saya, ya tentu Opa Oma juga di sini banyak yang sudah mengenalnya. Sewaktu ibu saya kena serangan jantung, pada waktu itu mereka masih tinggal di Bandung. Ya, ketika beliau dibawa ke rumah sakit, lalu pada saat itu harus segera diambil keputusan. Terus terang, ketika berada dalam situasi seperti itu, tidak mudah kita mengambil sebuah keputusan untuk orang yang kita kasihi. Saya bersama dengan suami pada waktu itu berdoa dan memohon hikmat dari Tuhan supaya kami tidak salah dalam mengambil keputusan. Dan memang pada waktu itu kami kemudian memutuskan supaya ibu saya dirawat dulu sampai kondisinya membaik, lalu kemudian kami ajak ke Jakarta. Itu menjadi suatu keputusan yang kemudian tidak kami sesali. Walaupun pada waktu mengambil keputusan tersebut, kami sendiri diliputi keraguan. Ya, kami diliputi dengan ketakutan, apakah memang ini keputusan yang baik atau tidak? Apakah keputusan ini membuat ibu saya, orang tua yang kami kasihi menjadi lebih sehat atau tidak? Bukan persoalan yang mudah, Opa Oma, ketika kita berada dalam situasi yang sangat kritis dan butuh jalan keluar. Sehingga di tengah-tengah situasi tersebut, kita kemudian merasa bahwa kita dikelilingi oleh bahaya, kita dikelilingi oleh situasi yang mengkhawatirkan kita. Sama seperti pada saat ini ketika kita masih hidup di tengah-tengah COVID-19 yang juga belum hilang, ya. Walaupun beberapa waktu yang lalu dikatakan situasinya sudah melandai, tapi ternyata kemudian beberapa hari terakhir ini situasinya naik kembali. Mungkin kita juga kemudian merasa bahwa bagaimana, apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah situasi yang seperti ini, yang tampaknya tidak jelas ujungnya akan kemana. Bahkan kadang kita juga merasa bahwa apakah di tengah-tengah situasi ini, apakah kemudian kita akan bersama-sama melakukan sesuatu yang akhirnya membuat keluarga kita atau diri kita berada dalam situasi yang salah atau kemudian mengambil keputusan yang salah. Inilah yang kemudian menjadi pergumulan kita. Opa Oma yang dikasihi Tuhan, situasi yang ketiga yang kemudian akan kita bahas adalah bisa jadi sudah ada jalan keluar, tapi terlalu banyak dan semuanya mengandung risiko. Opa Oma yang dikasihi Tuhan, di awal tadi sudah saya katakan bahwa kadang-kadang ketika kita menghadapi sebuah persoalan, kita kemudian mendapatkan atau mengetahui bahwa ada begitu banyak solusi yang ditawarkan atau yang bisa kita pilih. Namun, saking banyaknya jalan keluar tersebut, kadang kita merasa bahwa yang mana ya yang kira-kira yang terbaik. Sama seperti begini Opa Oma, misalnya nih, hari ini Opa Oma mengatakan bahwa wah saya ingin makan mie goreng, gitu kan ya. Tapi mie goreng di Muara Karang itu banyak sekali, gitu kan ya. Saya mau pilih yang mana ya? Mie goreng yang A, mie goreng yang B, mie goreng yang C, mie goreng yang D, dan seterusnya. Dan ketika kita memilih mie goreng tersebut, kita tahu juga bahwa kalau saya mau makan mie goreng A, maka saya akan menempuh perjalanan yang lebih jauh. Kalau saya mau memilih untuk makan mie goreng yang B, maka wah saya harus meninggalkan rumah saya dalam jangka waktu sekian.
ya. Tapi itu masih persoalan yang mudah ya Opa Oma. Mungkin juga kita memutuskan, sudahlah, apalagi sekarang sudah bisa pesan secara online, tidak usah repot-repot keluar rumah ya. Jadi artinya pilihan yang tadi yang saya berikan sebagai contoh tidak seberat ketika kita menghadapi sebuah persoalan yang membuat kita harus memutuskan sesuatu atau mengambil jalan keluarnya yang ternyata jalan keluar tersebut mengandung risiko. Opa Oma, kadang kita seperti menemui jalan buntu, bukan karena tidak ada jalan keluar, tetapi begitu banyak tawaran yang membuat kita harus segera mengambil keputusan, walaupun kita tahu banyak risiko yang kita hadapi. Kepala rasanya mau pecah, dan kita takut jika keputusan yang kita ambil ternyata salah dan berakibat fatal. Bukankah itu yang seringkali kita hadapi juga ya Opa Oma ya? Saking banyaknya jalan keluar, tapi semuanya kita tahu setiap jalan keluar itu ada risiko yang harus kita hadapi. Dan ini yang seringkali membuat kita, sudahlah, terserah kalian saja bagaimana jalan keluarnya, karena kita sendiri tidak siap untuk memilih salah satu dari jalan keluar tersebut yang ternyata juga punya resiko yang besar. Opa Oma yang dikasihi Tuhan, ketiga hal ini yang tadi saya sebutkan, bisa jadi ada juga hal yang lain ya, yang Opa Oma pikirkan, ada lagi, kita merasa di ujung tanduk karena apa? Bisa jadi ada hal yang lain. Tetapi ketiga hal ini yang terpikirkan oleh saya, bahwa di tengah-tengah situasi inilah yang sering kali membuat kita merasa seperti kita ini berada di ujung tanduk, ya, yang rasa-rasanya untuk maju kita bingung, untuk mundur kita bingung, untuk melakukan apapun juga kita bingung, apalagi setiap hal yang akan kita lakukan itu ada resiko yang harus kita hadapi. Opa dan Oma yang dikasihi Tuhan, kita semua tentu pernah mengalami situasi yang seolah-olah kita sendiri ada di tengah-tengah situasi atau di tengah-tengah jalan yang membuat kita bingung. Kalau kita ke sana salah, kalau kita ke sini salah, kalau kita ke kanan salah, kita ke kiri salah, kemana-mana juga salah. Tetapi kita harus tetap berjalan. Sehingga ketika kita mau memutuskan, saya mau kemana, maka tentu saja kita harus siap bahwa ada resiko juga yang akan kita hadapi. Ada begitu banyak hal yang bahaya yang menghadang kita. Kesehatan yang juga mungkin turun naik, COVID yang rasanya tidak selesai-selesai, satu persatu orang yang kita kasihi dan teman kita dipanggil Tuhan, takut untuk menghadapi hari esok, takut untuk melangkah, dan lain sebagainya. Situasi ini, Opa Oma, yang sering kali membuat kita merasa bahwa bahaya seperti ada di depan rumah kita. Tidak sedikit orang yang kemudian menjadi stres dan diliputi ketakutan. Karena apa? Karena berusaha untuk bisa sehat dan selamat, tetapi ternyata selalu ada bahaya yang mengintai. Nah, tapi di tengah-tengah resiko itu, Opa Oma, di tengah-tengah situasi itu, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita cukup berdiam diri di rumah? Apakah kita kemudian mengatakan kepada Tuhan, Tuhan bagaimana sih ini semua masalah tidak terselesaikan dan sebagainya? Atau apakah kita juga mengatakan, Tuhan ada di mana Tuhan? Kenapa kok kemudian di tengah-tengah situasi ini seperti tidak ada jalan keluarnya? Atau kita kemudian mengatakan, Tuhan tolonglah beri jalan keluar. Ini begitu banyak solusi, begitu banyak jalan keluar, begitu banyak risiko yang saya harus hadapi. Tapi saya bingung. Dan disitulah kadang kita merasa, Tuhan berikan satu saja jalan keluar yang kira-kira risikonya tidak besar. Tetapi Opa Oma, kadang apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Kadang kita memang berhadapan dengan masalah yang justru menempa kita, yang membuat kita semakin bergantung kepada Tuhan, yang membuat kita semakin diyakinkan bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita, yang membuat kita juga diyakinkan bahwa Tuhan bersama dengan kita. Opa dan Oma yang dikasihi Tuhan, saya
menemukan gambar seperti ini. Ketika sedang membayangkan situasi kita yang dihimpit bahaya, atau kita merasa kita berada di ujung tanduk, maka mari kita melihat gambar ini. Gambar ini mau menceritakan gambar atau tangan Tuhan yang menggapai kita. Opa oma yang dikasihi Tuhan, ketika kita merasa di ujung tanduk, yang kita butuhkan adalah uluran tangan Tuhan. Uluran tangan Tuhan yang juga bisa jadi hadir melalui uluran tangan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mungkin dia keluarga kita, mungkin dia teman kita, atau juga mungkin seseorang yang tidak kita kenal. Tetapi Tuhan hadir melalui mereka dan mengulurkan tangannya untuk menolong kita. Kadang opa dan oma, kita kemudian melihat bahwa karya Tuhan begitu luar biasa. Dan situasi inilah yang kemudian mau digambarkan oleh Mazmur melalui Mazmur 121. Kalau kita baca Mazmur 121, maka kita menemukan di sini bagaimana situasi Daud pada waktu itu yang merasa seperti tidak ada lagi seseorang di sekelilingnya yang menolong dia. Dia berada di tengah-tengah situasi yang menghimpit dia. Oleh sebab itu dalam Mazmur 121 ini dikatakan, penolong kita hanyalah Tuhan. Bisa jadi orang-orang meninggalkan kita. Orang-orang menjauhi kita. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Makanya Mazmur 121 mengatakan, penolong kita adalah Tuhan. Tuhan selalu menjaga kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kadang kita sendiri yang merasa Tuhan meninggalkan kita. Padahal Tuhan selalu menjaga kita. Hanya kita yang seringkali merasa tidak yakin bahwa Tuhan bersama dengan kita. Mazmur 121 juga mengatakan, tidak ada sesuatu pun yang dapat menyakiti kita. Karena Tuhan selalu menjaga dan menyertai kita. Opa oma, kita mungkin kadang tersakiti, ya baik perasaan kita maupun kita sakit secara fisik. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kita dari Tuhan. Sakit penyakit mungkin membuat kita mati. Tetapi iman kita kepada Tuhan tidak ada yang bisa membuatnya mati. Oleh sebab itu kita diyakinkan bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Bahkan di ayat ke-8 dari Mazmur 121 ini mengatakan, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Opa oma yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita juga meyakinkan diri kita bahwa Tuhan akan menjaga kita ketika kita keluar dari rumah kita maupun ketika kita masuk ke rumah kita, ketika kita bangun tidur, bahkan ketika kita tertidur, apakah kita juga meyakinkan diri kita bahwa Tuhan bersama dengan kita dan Tuhan menjaga kita. Fisik kita mungkin melemah karena usia yang semakin bertambah dan kesehatan yang mulai mengganggu kita. Keluarga kita mungkin juga tidak seperti harapan kita. Mungkin opa oma di sini membayangkan, wah kalau saya punya anak seperti ini, kalau saya punya cucu seperti ini, kalau saya punya keluarga seperti teman saya dan sebagainya. Tetapi yang kita miliki adalah keluarga yang Tuhan berikan. Sehingga kadang mungkin kita merasa bahwa keluarga saya tidak seperti yang saya harapkan. Atau kadang opa oma juga merasa teman-teman mungkin mulai meninggalkan kita. Entah karena mereka pindah ke kota yang lain atau karena mereka dipanggil Tuhan. Dulu waktu ayah saya masih hidup, kalau mendengar ada temannya sesama usinda yang meninggal, maka ayah saya mengatakan, satu lagi temannya papa sudah pergi. Berikutnya siapa?
nanti kalau pandemi sudah mereda, kita semuanya sudah bisa ke gereja, jangan-jangan Papa hanya menemukan beberapa orang saja yang masih ada. Opa Oma yang dikasihi Tuhan, kita juga mungkin merasa bahwa kadang kita ini hidup di tengah-tengah situasi yang tidak menentu. Walaupun dikatakan tadi tubuh kita melemah, teman-teman juga mungkin meninggalkan kita karena mereka pindah kota, atau karena mungkin mereka dipanggil Tuhan, bahkan mungkin lingkungan kita pun mungkin tidak seindah dulu lagi. Begitu banyak bahaya yang mengancam kita. Di tengah-tengah situasi itu, kita belajar untuk tidak berputus asa. Karena kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Walaupun tubuh kita melemah, usia kita bertambah, bahaya seperti selalu mengintai kita, percayalah bahwa Tuhan selalu melindungi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Orang lain mungkin meninggalkan kita, bahkan keluarga kita mungkin suatu saat akan meninggalkan kita. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan hadir melalui orang-orang yang kadang tidak kita bayangkan. Tuhan hadir melalui berbagai peristiwa kehidupan yang kita jalani. Tuhan juga selalu hadir dan memberikan harapan bahwa di dalam Dia ada kasih dan sukacita. Opa Oma yang dikasihi Tuhan, tidak ada orang yang tidak mempunyai masalah. Tidak ada orang yang tidak berhadapan dengan masalah. Tetapi kita yakin Tuhan bersama dengan kita. Jadi Opa Oma, mari kita memandang wajah Allah yang selalu tersenyum dan mengatakan kepada kita, aku akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari Opa Oma kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kembali kami datang di hadapan hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih kalau Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau selalu menjaga kami. Engkau selalu meyakinkan kami bahwa Engkau bersama dengan kami. Tolonglah kami melewati hari-hari kami ya Tuhan, yang kami tahu tidak mudah, tetapi kami yakin Tuhan bersama dengan kami. Pada saat ini bersama-sama kami mau berdoa untuk situasi yang terjadi di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Pandemi COVID-19 yang juga masih menjadi bagian keseharian kami. Kami tetap mohon pertolongan dan belas kasihan Tuhan. Biarlah kami diberikan kekuatan fisik untuk dapat menjalani hari-hari kami di tengah situasi pandemi ini. Kami tahu ya Tuhan bahwa Tuhan menolong kami untuk menjalani hari-hari kami. Oleh sebab itu kami tetap berdoa ya Tuhan kepada pemerintah kami yang terus berupaya untuk membangkitkan kembali kehidupan perekonomian kami. Tuhan kiranya menolong Presiden, Wakil Presiden, para menteri, bahkan seluruh pemimpin di daerah-daerah. Biarlah mereka juga dapat melakukan tanggung jawab mereka untuk kepentingan masyarakat. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk gereja-gereja, supaya di tengah-tengah kehidupan dan kehadiran mereka, gereja-gereja dapat terus berkarya untuk memperkenalkan kasih Tuhan kepada banyak orang. Biarlah kehadiran gereja dapat menjadi garam dan terang-Mu dimanapun Tuhan menghadirkan gereja tersebut. Secara khusus kami berdoa bagi gereja kami, GKI Muara Karang, yang pada saat ini sedang berupaya untuk membangun gedung gereja. Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan. Biarlah proses pembangunan gedung gereja kami dapat berjalan dengan baik. Kami mohon biarlah Tuhan juga berkarya
melalui orang-orang yang terlibat di dalam pembangunan ini. Karena kami tahu ya Tuhan dan kami yakin bahwa kehadiran gereja ini bukan untuk kebanggaan kami, tetapi semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk para pendeta beserta dengan keluarga, demikian juga para penatua beserta keluarga, komisi-komisi, bahkan aktivis-aktivis yang tetap dengan setia melayani Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka semuanya. Secara khusus kami berdoa ya Tuhan untuk opa-oma yang kami kasihi. Mereka yang pada saat ini di rumah mereka masing-masing yang terus bergantung kepada Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang memberkati opa-oma, memberikan kesehatan yang baik, memberikan sukacita dalam menjalani hari-hari mereka. Kami tahu ya Tuhan ada kerinduan di antara opa dan oma untuk saling berjumpa satu dengan yang lain. Tetapi situasi pada saat ini belum memungkinkan. Oleh sebab itu berkatilah opa oma beserta dengan keluarga mereka masing-masing. Kiranya mereka juga boleh merasakan kasih sayang Tuhan yang hadir melalui anak-anak dan cucu-cucu mereka. Tuhan memberkati opa oma di tengah-tengah segala pergumulan yang mereka hadapi. Biarlah mereka juga diyakinkan bahwa Tuhan bersama dengan mereka. Pada saat ini juga ya Tuhan kami bersama-sama mau berdoa untuk opa oma yang pada saat ini sedang bergumul dengan kesehatan mereka. Kami berdoa untuk Oma Evi, Oma Dediana, dan Oma Lili Murni. Ya Tuhan, mereka yang sedang dalam keadaan sakit maupun sedang dalam pemulihan. Kiranya Tuhan menolong, menjamah, dan memulihkan mereka. Dan kiranya di tengah-tengah situasi yang mereka hadapi, mereka tetap bergantung kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Rini, yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan pasca operasi beberapa waktu yang lalu. Kami mohon jamahan kasih Tuhan, biarlah Tuhan juga dapat memulihkan Ibu Rini, sehingga Ibu Rini juga dapat melakukan aktivitasnya kembali dengan baik. Berkati keluarga mereka semua ya Tuhan, supaya mereka juga dapat mendampingi dengan penuh kasih sayang, sehingga melalui perhatian dan kasih sayang keluarga, mereka yang kami sebutkan satu persatu tadi dapat mengalami pemulihan yang berasal dari Tuhan. Kami berdoa juga untuk opa-oma lainnya yang mungkin pada saat ini sedang dalam kondisi kesehatan yang terganggu. Ya Tuhan, kami mohon jamahan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang memulihkan, memberikan harapan, dan di tengah-tengah situasi tersebut, kiranya opa dan oma juga dapat tetap meyakini bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka. Kami juga berdoa bagi opa dan oma maupun Bapak Ibu yang berulang tahun. Untuk Bapak Budi Kosasi yang berulang tahun pada tanggal 26 Juni. Dan juga Ibu Eli Cenghar yang berulang tahun pada tanggal 28 Juni. Ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati mereka, memberikan kesehatan yang baik, dan di tengah-tengah sukacita yang mereka rasakan, kiranya mereka juga dapat mensyukuri karena Tuhan bersama dengan mereka. Berkati keluarga mereka masing-masing ya Tuhan, supaya di tengah-tengah sukacita ini, mereka juga dapat menaikkan rasa syukur mereka kepada Tuhan. Ya Allah yang penuh kasih, kami juga berdoa untuk kami semuanya, di tengah-tengah segala kerinduan kami, untuk menjalani hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, berkatilah keluarga kami masing-masing, berikan hikmat kepada kami untuk menjalani hari-hari kami. Beri juga sukacita kepada kami ya Tuhan, supaya di tengah-tengah berbagai persoalan yang kami hadapi, kami tetap meyakini dan mengetahui bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ya Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang memakai kami menjadi alat kasih Tuhan, agar dimanapun kami berada, nama Tuhan semakin dimuliakan. Inilah doa yang kami naikkan ya Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan mengabulkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ajarlah kami juga untuk meyakini bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.